Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik bentuk aljabar bagian yang kedua, sebagai kelanjutan dari video di bagian yang pertama yang telah menyajikan berkenaan dengan pengenalan bentuk aljabar. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada bentuk aljabar bagian yang kedua, kita akan sajikan berkenaan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Tentu kita akan kembali sajikan berkenaan dengan bentuk aljabar, kaitan dengan variabel, koefisien, banyaknya suku, serta konstanta, yang kemudian nanti disajikan bagaimana kita menjumlahkan dari bentuk-bentuk aljabar dan juga melakukan pengurangan pada bentuk aljabar. Mudah-mudahan pada konsep penjumlahan dan pengurangan ini nanti bisa kalian simak, kalian tangkap dengan baik, dan tentunya kalian betul-betul memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa kita akan sajikan lanjutan dari video ini berkenaan dengan operasi perkalian, operasi pembagian, penyederhanaan bentuk aljabar, dan berikutnya berkenaan dengan penerapan operasi aljabar pada permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, ya. Sebelumnya kita telah sajikan berkenaan dengan kalau kita misalkan punya dua kardus yang di dalamnya ada sejumlah buku yang belum diketahui dan dua buku. Kemudian ada dua kardus berikutnya yang di dalamnya terdapat sejumlah buku yang belum diketahui bukunya dan 4 buku. Maka kalau seandainya di dalam kardus itu jumlah bukunya kita misalkan dengan X, maka pada bagian yang di sebelah kiri di 3 kardus ini berarti nanti akan terdapat 3 dikalikan X, di mana X itu adalah banyaknya buku yang ada dalam kardus, ditambah 2 buku yang sudah jelas. Kemudian yang suku berikutnya berarti nanti akan ada 2X ditambah 4, sehingga akan dihasilkan sebanyak 5 kardus ya, dan 6 buku. 5 kardus, masing-masing kardus ada X buku, berarti 5X plus 6. Jadi sekali lagi nanti X itu adalah variabel, 5 adalah koefisien dari X, dan 6 adalah konstanta ya. Sekarang bagaimana kalau ada 2 kardus yang berbeda? Yang satu ini lebih tinggi, kemudian kardus yang kecil yang di dalamnya ada sejumlah buku ya. Maka nanti akan kita misalkan ini dijumlahkan dengan 2 kardus yang lebih tinggi, tentu yang tinggi ini identik jumlahnya di dalamnya sama ya. Kardus yang kecil juga seperti itu. Kemudian ada di luar ada 4 buku. Maka misalkan jumlah buku di dalam kardus yang lebih besar itu ada Y buku, maka nanti bisa kita tuliskan bentuk aljabar di bagian yang kiri ini berarti ada Y buku yang ada di dalam kardus besar ya. Kemudian kalau di kardus kecil ada X buku, berarti ada 2X ditambah 3. Maka dengan mudah yang bagian sebelah kanan ini berarti nanti ada ya 2 kali Y ditambah 3X ditambah 4 ya. Maka nanti kalau dijumlahkan ada 3 kardus yang lebih besar ditambah 5 kardus kecil ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buku ya. Atau 3Y plus 5X plus 7. Sehingga kita dapatkan bentuk aljabar berapa suku di sini? Ya, 3 suku ya. Yang pertama adalah 3Y, kemudian 5X, dan 7. Berarti nanti kita punya berapa variabel dalam 3Y plus 5X plus 7 ini? Ya, tentu ada 2 variabel, yaitu variabel X, dan yang kedua adalah variabel Y. Koefisien dari 3 ini berarti koefisien dari Y, sementara 5 adalah koefisien dari variabel X, dan 7 adalah konstanta ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekarang sukunya terdiri dari 3Y, 5X, dan konstanta 7. Jadi ada 3 suku. Ya, sekarang bagaimanakah operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Yang pertama, sederhanakan bentuk aljabar berikut ya. Nah, di sini ada 2X ditambah 3 ditambah 7X dikurangi 6. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya,
ada suku yang mengandung variabel X, yang kedua adalah berupa konstanta. Ya. Maka bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan mengumpulkan suku-suku sejenis. Nah, sebagaimana yang telah disajikan pada video yang pertama, ya. Suku sejenisnya ada dua di sini, yaitu suku yang mengandung variabel X dan konstanta. Oke, sekarang kita mulai yang mengandung variabel X, berarti 2X dan 7X ya. Berikutnya, setelah itu yang merupakan konstanta. Mana yang merupakan konstanta? Ya tentu 3 dan negatif 6 ya. 3 dan negatif 6. Sudah habis ya? Nah, baru sekarang pada proses penjumlahan bisa kita lakukan pada suku sejenis ini ya. Jadi 2X dan 7X karena merupakan suku sejenis ini baru bisa dioperasikan atau dijumlahkan ya. 2X ditambah 7X berarti 9X ya. Kemudian konstanta dengan konstanta 3 dikurangi 6. Tentu hasilnya adalah negatif 3 ya. Oke, jadi bentuk sederhana dari 2X ditambah 3 ditambah 7X dikurangi 6 adalah 9X dikurangi 3. Mudah-mudahan bisa dipahami bentuk sederhana ini. Oke, berikutnya adalah 12 dikurangi P dikurangi 7 ditambah 6P. Ya, hasilnya berapa? Pertanyaannya adalah apa variabel pada bentuk aljabar yang disajikan ini? Ya, variabelnya adalah P. Berarti ada satu variabel yaitu variabel P. Kalau ditanya ada berapa bentuk suku sejenis? Nah, tentu ada dua ya. Jadi suku yang mengandung variabel P ya. Di sini negatif P dan plus 6P dan konstanta. Oke, sekarang untuk bisa melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, berarti kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Nah, pertama yang mengandung variabel P, berarti ini adalah minus P. Kemudian berikutnya ya ditambah 6P. Sekarang yang mengandung variabel P sudah habis. Berikutnya yang sejenis adalah konstanta. Berarti berapa? Yang pertama adalah 12, ya, yang kedua adalah negatif 7. Jadi sekarang kalau sudah kita kelompokkan, baru yang suku sejenis bisa kita operasikan, dijumlah ataupun dikurangi. Ya. Suku yang mengandung variabel P di sini adalah negatif P dan 6P. Ya, tentu negatif P itu artinya negatif 1P. Negatif 1P ditambah 6P berarti ya 6 dikurangi 1 ya 5P. Berikutnya yang sejenis adalah berupa konstanta ya. Konstantanya 12 dikurangi 7. Jadi ini very easy untuk kita selesaikan ya. 12 dikurangi 7 adalah plus 5. Oke, kita sudah bisa mengoperasikan ya penjumlahan dan pengurangan sederhana dengan kata kunci suku-suku sejenis kita kumpulkan terlebih dahulu baru dioperasikan. Oke, sekarang berikutnya misalkan kita punya bentuk aljabar 8X ya ditambah 5Y dikurangi 7X ditambah 3Y ya. Kita sederhanakan ya. Tentu untuk menyederhanakan suku-suku yang sejenis bisa kita operasikan, dijumlahkan ataupun dikurangi. Pertanyaan pertama, ada berapa variabelkah pada bentuk aljabar ini? Kita hitung ya. Yang pertama adalah variabel X, yang kedua adalah variabel Y. Nah, tidak ada lagi ya, berarti ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang kedua, ada berapa suku sejeniskah? Ya, lalu kita amati suku sejenisnya ya, suku yang mengandung variabel X dan suku yang mengandung variabel Y. Berarti ada dua suku sejenis. Nah, sekarang untuk bisa kita operasikan, kita kumpulkan dulu suku sejenis. Yang pertama adalah yang mengandung variabel X, yaitu 8X ya. Kemudian bergeser ke negatif 7X ya. Berarti 8X dikurangi 7X. X sudah habis, sekarang yang mengandung variabel Y. Berarti 5Y ya dan
3Y tentunya ya. Sudah, sekarang kalau sudah kita kumpulkan baru kemudian bisa dioperasikan. Berarti yang 8X kita kurangi dengan 7X, berarti 8X dikurangi 7X, sudah sama-sama X, berarti 8 dikurangi 7, nilainya adalah 1X. Dan yang kedua adalah 5Y ditambah 3Y, sudah sama-sama Y, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8Y. Selanjutnya nanti 1X itu bisa ditulis cukup dengan X saja ya. Jadi 1X ditambah 8Y sama aja dengan X ditambah 8Y. Very easy ya. Oke, mudah-mudahan sudah mulai dipahami bagaimana menjumlahkan dan mengurangi bentuk aljabar. Kata kuncinya berarti kita harus kumpulkan terlebih dahulu suku-suku sejenisnya baru bisa dioperasikan. Oke, mudah-mudahan untuk bisa lebih memahaminya, berarti kan bentuk aljabar berikut ya, cukup panjang. Di sini ada bentuk 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 5. Kita diminta untuk menyederhanakan. Pertanyaannya adalah, ada berapa variabelkah pada bentuk aljabar tersebut? Nah, sekarang kita cari ada berapa variabel. X ya. Ya, tidak ada yang lain lagi ya. Berarti hanya ada satu variabel X. Pertanyaan yang kedua yang harus bisa kita jawab juga adalah, ada berapakah suku sejenis yang ada pada bentuk aljabar ini? Kita cek ya. Berarti suku sejenis adalah suku yang mengandung variabel bentuk X kuadrat ya. Jadi variabel X yang berderajat 2. Jadi ada bentuk suku yang nanti mengandung X kuadrat, kemudian ada suku yang mengandung X, dan yang ketiga adalah yang hanya berupa konstanta. Berarti ada 3 jenis suku sejenis, yaitu yang mengandung X kuadrat, kemudian yang mengandung variabel X, dan konstanta. Nah, sekarang baru kita kumpulkan untuk bisa mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan. Kita mulai dari suku yang mengandung variabel X kuadrat. Berarti ada 2X kuadrat. Kemudian dikurangi 3X kuadrat. Ya, yang mengandung X kuadrat, suku yang mengandung X kuadrat sudah habis. Kemudian kita kumpulkan yang mengandung variabel X. Berarti di sini adalah negatif 3X. Kemudian ada lagi ya plus 5X. Sudah habis yang mengandung variabel X, berarti terakhir yang berupa konstanta, yaitu plus 2 dan plus 5 ya. Oke, sekarang sudah kita kumpulkan variabel-variabel suku-suku yang sejenis, baru kemudian kita operasikan. Sekarang kita operasikan suku yang mengandung variabel X kuadrat ya. Kita beri penanda warna kuning, berarti tinggal kita operasikan. 2X kuadrat dikurangi 3X kuadrat. Jadi variabelnya sudah sama-sama X kuadrat, berarti tinggal kita kurangkan 2 dikurangi 3. Tentu minus atau negatif 1X kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke negatif 3X plus 5X. Sudah sama-sama X, negatif 3 ditambah 5. Berarti plus 2X. Terakhir tinggal yang konstanta. 2 ditambah 5 dengan mudah tentu nilainya adalah 7 ya. Oke. Nah, sekarang yang lazim kita tuliskan untuk negatif 1X kuadrat itu cukup ditulis negatif X kuadrat. Nah, plus 2X ditambah 7. Jadi bentuk sederhana dari 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dikurangi 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 adalah negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 7 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya, ini sukunya semakin kelihatan rumit ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Perhatikan bentuknya adalah 7A kuadrat dikurangi 5AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 3A kuadrat dikurangi AB kemudian ditambah 3B kuadrat.
Kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar tersebut ya. Sekali lagi pertanyaan yang pertama adalah ada berapa variabelkah pada bentuk aljabar yang cukup panjang itu? Ya, kalau kita amati variabel yang ada adalah variabel A dan variabel B. Jadi ada dua variabel pada bentuk aljabar tersebut, yaitu variabelnya A dan variabel B. Sekarang pertanyaannya ada berapa suku sejeniskah pada bentuk variabel bentuk aljabar tersebut ya, agar kita bisa mengoperasikan nanti. Kita cek yang pertama adalah suku yang mengandung bentuk A kuadrat ya, mengandung bentuk A kuadrat. Kemudian yang kedua suku yang mengandung bentuk AB. Jadi variabel AB. Dan yang ketiga suku yang mengandung bentuk B kuadrat. Nah, bentuk variabelnya disajikan dalam bentuk B kuadrat. Jadi ada tiga ya. Jadi suku yang mengandung bentuk A kuadrat, yang mengandung bentuk AB, dan yang mengandung bentuk B kuadrat. Nah, sekarang suku-suku itu kita kumpulkan yang sejenis. Oke, kita mulai dari yang mengandung bentuk A kuadrat. Berarti 7A kuadrat. Kemudian kita dapatkan lagi plus 3A kuadrat. Berarti 7A kuadrat plus 3A kuadrat. Sudah habis ya bentuk yang mengandung A kuadrat sukunya. Berikutnya suku yang mengandung bentuk AB. Berarti negatif 5AB dan negatif AB. Nah, yang mengandung AB, suku yang mengandung AB sudah habis. Kita bergeser ke suku yang mengandung bentuk B kuadrat. Berarti minus 3B kuadrat dan plus 3B kuadrat. Ya, sudah ya. Nah, sekarang baru kita operasikan suku-suku yang sejenis ya. Oke, suku yang sejenis yang pertama adalah yang mengandung bentuk A kuadrat. Di sini 7A kuadrat ditambah 3A kuadrat. Sudah sama-sama A kuadrat, berarti tinggal 7 ditambah 3. Berapa? Ya, 10A kuadrat. Ya, berikutnya adalah yang mengandung AB, suku yang mengandung AB, variabel AB, berarti negatif 5AB dikurangi AB, berarti sudah sama-sama AB, min 5, min 1, berarti min 6AB. Terakhir, yang mengandung variabel B kuadrat, ya. Jadi variabel B yang berpangkat 2. Berarti di sini min 3B kuadrat ditambah 3B kuadrat. Nah, 0 ya, karena min 3B kuadrat ditambah 3B kuadrat hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 7A kuadrat min 5AB min 3B kuadrat plus 3A kuadrat min AB plus 3B kuadrat adalah 10A kuadrat dikurangi 6AB. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah tentukan penjumlahan dari 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Kalau tadi kan penyederhanaan dari bentuk aljabar yang sudah diberikan, sekarang ada dua bentuk yang saling dijumlahkan, yaitu 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Berarti 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, artinya sekarang kita dapatkan bentuk aljabar seperti yang sudah kita selesaikan di sebelumnya ya. Langkahnya berarti kita kumpulkan variabel sejenis. Nah, variabelnya sudah terlihat hanya variabel A dan variabel B. Berarti sekarang kita kumpulkan yang mengandung variabel A. Berarti 7A dan 8A. Berarti 7A ditambah 8A dan yang mengandung variabel B plus 4B dikurangi 6B. Sekarang yang sejenis sudah bisa kita operasikan. 7A ditambah 8A, 7 tambah 8, 15A. Kemudian plus 4B dikurangi 6B, ya minus 2B. Sehingga hasil dari penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B adalah 15A dikurangi 2B. Oke. Nah, berikutnya, tentukan penjumlahan 3X kuadrat min X plus 5 dengan X kuadrat min 4X min 4. Ya, sama ya, berarti 3X kuadrat min X plus 5 ditambah dengan X kuadrat min 4X min 4. Ya. Jadi, sekarang kita amati hanya ada satu variabel yaitu variabel X, tapi ada berapa suku sejenis?
ada 3 suku sejenis, yaitu yang mengandung X kuadrat, mengandung variabel X, dan konstanta. Nah, berarti kita kumpulkan ya. Yang pertama 3X kuadrat, suku yang mengandung X kuadrat, 3X kuadrat dan X kuadrat. Kemudian suku yang mengandung variabel X saja, berarti negatif X dan negatif 4X. Kemudian yang terakhir yang mengandung yang berupa konstanta, yaitu plus 5 dikurangi 4 ya. Sudah, sekarang kita operasikan yang sukunya sejenis. 3x kuadrat plus x kuadrat. Plus x kuadrat berarti 1x kuadrat ya. 3 ditambah 1, 4x kuadrat. Berikutnya adalah negatif x, berarti artinya negatif 1x dikurangi 4x. Negatif 1, negatif 4, berarti negatif 5x. Terakhir, 5 dikurangi 4, berarti sama dengan 1 ya. Jadi hasil dari penjumlahan 3x kuadrat min x plus 5 dengan x kuadrat min 4x min 4 adalah 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Oke, lanjut ke pengurangan ya. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Maka ini kalau kita sajikan berarti 7A ditambah 4B dikurangi 8A minus 6B. Jadi di sini untuk pengurangan, khusus pengurangan ini kita beri penanda kurung ya di pengurangnya. Sebenarnya kalau di sini tidak perlu, tapi ini untuk memudahkan kita memahaminya ya. Karena dalam bentuk pengurangan ini nanti ada proses perkalian dengan negatif 1. Oke, jadi 7A ditambah 4B, pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B, bisa kita tuliskan 7A ditambah 4B dikurangi dalam kurung 8A dikurangi 6B. Jangan lupa ya pengurungannya. Oke, sekarang kita coba jabarkan ya. 7A, ini 7A ditambah 4B. Nah, sekarang proses untuk kita mengurangkan dengan 8A dikurangi 6B. Nah, perhatikan. Ini artinya nanti negatif 1, jadi di sini itu di depan kurung itu ada negatif 1 ya, ada min di sini. Kalau plus nanti tidak berpengaruh ya kalau penjumlahan. Kalau penjumlahan tidak perlu diberi pengurung, tapi kalau pengurangan di sini ada bentuk aljabar, maka perlu kita beri penambah kurung. Nah, ini artinya berarti negatif 1 dikalikan 8A. Berarti negatif 1 kali 8A berarti negatif 8A. Selanjutnya nanti negatif 1 dikalikan dengan negatif 6B ya. Masih ingat dalam bentuk perkalian bilangan bulat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 1 kali negatif 6 berarti 6B ya. Oke. Nah, bentuk aljabarnya sudah mulai terlihat ya. Setelah itu kita lakukan sebagaimana di sebelumnya, kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Ada berapa suku jenis di sini? Ya, 2 ya, yang mengandung variabel A dan mengandung variabel B. Sekarang kita kumpulkan untuk yang mengandung variabel A, 7A dan negatif 8A. Kemudian yang mengandung variabel B berarti plus 4B ditambah 6B. Sekarang kalau sudah kita operasikan 7A dikurangi 8A. Sama-sama A, 7 dikurangi 8 berarti minus 1A. Kemudian 4B ditambah 6B berarti 10B. Lebih lazim nanti negatif 1A bisa dituliskan negatif A kemudian ditambah 10B. Jadi hasil dari pengurangan 7A plus 4B oleh 8A dikurangi 6B adalah min A plus 10B ya. Oke, sekarang soal yang terakhir ya. Tentukan pengurangan dari min 3M plus 4N dikurangi 6 oleh 7N dikurangi 8M plus 10 ya. Oke, sekarang kita operasikan bentuknya. Jadi minus 3M ditambah 4N dikurangi 6 dikurangi 7N min 8M plus 10. Perhatikan ya cara menuliskan dalam bentuk pengurangan. Kalau penjumlahan tidak ada pengaruh, tidak perlu diberi pengurungan. Tapi kalau dalam bentuk pengurangan ini suku yang mengurangi harus dikurung ya, karena di sini nanti ada perkalian dengan negatif 1. Oke, negatif 3M plus 4N minus 6 dikurangi 7N minus 8M plus 10 ya. Maka pertama kita
jabarkan, ini negatif 3M ditambah 4N dikurangi 6. Nah, ini berarti nanti proses perkalian dengan negatif 1 ya. Negatif 1 dikali 7N berarti min 7N. Kemudian negatif 1 dikali negatif 8M, berarti negatif 1 kali negatif 8, 8 ya, plus 8M. Dan yang terakhir negatif 1 dikali 10, berarti negatif 10. Ya. Untuk aljabarnya sudah terlihat. Sekarang berarti perhatikan ada berapa variabel di sini? Ya, ada 2 ya, variabel M dan N. Ada berapa suku sejenis? Ya, ada 3 ya yang mengandung variabel M, variabel N dan konstanta. Langkah berikutnya gimana? Kita kumpulkan yang variabel sejenis. Pertama yang mengandung variabel M berarti min 3M dan plus 8M. Yang kedua adalah yang mengandung variabel N plus 4N dikurangi 7N, dan terakhir konstanta min 6 dan min 10. Ya, kalau sudah selesai, sekarang bisa kita operasikan yang variabel sejenis ya. Min 3M ditambah 8M, min 3 tambah 8 berarti 5M. Kemudian 4N dikurangi 7N, 4 dikurangi 7 min 3N. Kemudian negatif 6 negatif 10 berarti negatif 16 ya. Oke, jadi hasil dari pengurangan min 3M plus 4N dikurangi 6 oleh 7N min 8M plus 10 adalah 5M min 3N min 16. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan konsep dari penjumlahan dan pengurangan ini tadi adalah kita bisa melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada suku-suku yang sejenis. Artinya berarti pada bentuk aljabar yang ada nanti kita harus kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya baru bisa dioperasikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep di pembelajaran ini dengan baik ya. Sampai ketemu pada video berikutnya di bentuk aljabar bagian yang ketiga pada operasi perkalian bentuk aljabar. Jangan lupa harus kalian tonton ya agar pemahaman kalian betul-betul mantap dan lengkap ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.